Artinya bertambahnya tahun, berkurang jatah kita. Itu saja. Kalau itu yang kita ingat, makin taat kita. Ya. Bertambah tahun artinya umur awak berkurang. Bukan bertambah, tapi berkurang. Pertanyaannya, sejauh mana kita menengok perubahan tahun tersebut? Maka perintahnya hijrah itu maknanya kembali kepada Allah. Kalau dulu hijrahnya susah, Rasul itu berangkat dari Mekah ke Madinah menghabiskan waktu sekitar 13 hari jalan kaki, paling naik onta dengan Abu Bakar. Seperti apa perjuangannya? Jalannya tidak seperti sekarang. Ya, jalan yang dijalani oleh beliau itu jalan yang tidak dilalui oleh orang. Kan ada jalan resminya tuh, tidak bisa dilalui. Kalau dilalui ditangkap. Maka dia makai jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil. Yang penting sampai. Bayangkan perjuangan beliau. Bahkan sempat bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Di gua Hira. Gua Hira itu tempat terima wahyu. Gua Sur, bukan sur, Sasisu. Namanya gua Sur, Jabal Sur. Karena Jabal itu ada dua, Jabal Nur satu, itu tempat gua Hira. Itu nggak terlalu terjal. Yang kedua namanya gua Sur, tempat bersembunyi. Itu guanya tinggi, nggak sembarang orang sampai ke sana. Berapa lama Nabi di dalam? 3 hari 3 malam baru keluar. 3 hari 3 malam. Siapa kawannya? Abu Bakar Siddiq. Nah, itu dalam rangka hijrah. Namanya hijrah makani, hijrah tempat, karena sudah tidak aman. Kalau sekarang sudah aman, tidak ada lagi hijrah makani. Yang ada itu adalah hijrah maknawi. Bagaimana kita menjadi lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah. Apalagi ini momentum Muharram, maka dirayakan. Alhamdulillah dirayakan, diadakan perlombaan. Itu mengingat jasa-jasa masa lalu. Karena di Muharram ini banyak peristiwa terjadi. Ya, wa izibtala Ibrahim. Apa yang dalam Al-Quran itu disebutkan, wa talaqa Adamu min rabbih fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah berikan Adam itu perintah, karena dosa Nabi Adam itu sudah banyak. Dosanya dosa ketika dia memakan buah khuldi, dibuang ke dunia. Bertemu dia dengan Hawa. Ketika mereka bertemu, bertaubatlah mereka kepada Allah. Fataba alaihi, kata Allah, maka kami terima taubatnya Adam. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Kapan taubat Nabi Adam ini diterima? Di bulan Muharram. Di bulan apa diterima taubat Nabi Adam? Di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu disebut dengan hari Ashura. Ashura itu kan maknanya 10. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah, Khamsa. Pandai bahasa Arabnya. Sitta, Tis'a, Sab'ah, Samaniyah, Tis'a, Asyara, Ashura, 10. Maka 10 itu disebut dengan hari Ashura. Itu terjadi di bulan Muharram. Bertemunya Muhajirin dan Ansar, terjadinya kasih sayang di antara mereka
itu juga di bulan Muharram, maka disebut dengan tahun hijrah. Bersaudara antara Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin itu siapa, Bu? Pendatang. Ansar penduduk setempat. Maka orang Madinah disebut dengan Ansar. Ansar artinya menolong. Penolong. Jadi orang Madinah yang menolong, Muhajirin yang pendatang atau transimigrasi. Jadi ada masjid baru namanya Masjid Muhajirin, sehingga ada terhitung di Pekanbaru ini. Ada pemukim baru, nama masjidnya Muhajirin. Masjidnya orang-orang pindah karena ada perumahan baru. Karena semuanya pendatang disebut dengan Masjid Muhajirin. Masjid Ansar tidak ada saya tengok di Pekanbaru ini. Yang banyak Masjid Muhajirin. Mengambil faedah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi orang Mekah ini pendatang kan? Dia datang ke Madinah. Diterima oleh orang Madinah. Karena orang Madinah itu lembut-lembut, dia menunggu kedatangan Rasulullah. Maka dakwah di Madinah itu ketika Rasul datang itu Madinah sudah menerima semua agama Islam kecuali orang-orang Yahudi. Nah, kecuali orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi di 10 Muharram tadi diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Apa maknanya bagi kita? Muharram adalah bulan taubat, bulan memperbaiki diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang menghitung. Wazzinuha qabla an tuwazzanu. Hitung-hitunglah dirimu, timbang-timbanglah dirimu sebelum Allah yang menimbangnya. Timbangan Allah tu tak keliru. Nah, ibu ditimbang besok berapa banyak menggosip tahu situ. Berapa banyak utang nak dibayar tahu di situ, keluar semua. Ya, berapa banyak makan hak orang tahu di situ. Hatinya sudah bersih atau belum tahu di situ. Ya, keluar semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka mulai hari ini bersihkan hati kita baik kepada semua orang, karena Muharram diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Kok taubat Nabi Adam itu? Berarti orang taubat itu orang berbuat dosa. Maknanya semua manusia ini berdosa, termasuk Nabi Adam sendiri. Nabi Adam dosanya satu, memakan buah khuldi dengan Hawa, itulah dosanya. Tapi tiap malam dia menangis. Maka muncul Al-Quran mengabadikan doa taubat Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat saya di pondok dulu itu dibaca subuh-subuh. Amalan orang-orang pondok tuh sebelum azan subuh itu dibacanya Rabbana ya Rabbana. Coba zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya itu? Apa artinya? Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampunkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Diabadikan dalam Al-Quran doa Nabi Adam. Ya Allah, kalau tidak engkau ampunkan kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang merugi. Maka ampunan Allah itu sangat penting. Gimana caranya Allah mengampunkan kita? Hijrah. Hijrah dari sekarang, belum terlambat. Hijrah itu maknanya taubat dari sekarang.
Karena makna hijrah itu berubah dari sifat yang tidak baik menjadi baik. Itu Nabi Adam. Sampai para ulama mengatakan berbekas pipinya karena menangis, karena seringnya keluar air mata sampai berbekas. Ibu nampaknya berbekas juga. Ada yang sampai berbekas sampai nangis. Ada bekasnya karena sering pakai sering pakai skincare. Berbekas juga dia. Banyak bekasnya Ustaz. Apa? Karena skincare atau apa nama banyak lah macam-macam. Ya. Apalagi daerah kita ini kan banyak ada klinik-klinik kecantikan kan banyak ada. Yang ibu datang tiap bulan tuh. Iya, tiap bulan ibu datang ke situ. Enggak ya. Sampai berbekas. Nabi Adam tadi. Akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterimanya? Tak jelas suaranya. Jelas Bapak kayak kan ngedit apa pegang terus? Oh, enggak, hanya biasa. Pegang terus sampai. Diganti semua ibu. Jelas suaranya Bu. Sama juga. Ini salah pembawa acara tadi. Enggak ada biasa yang pakai mixer juga ada Bu. Ya, luar biasa pembawa acaranya tadi. Beda mukadimahnya, maka saya ulang lagi mukadimahnya. Ya. Ya, bagus ada inovasi. Ya kan, alhamdulillah rabbil alamin, bersolat itu terus kan? Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ada variasi yang bagus itu. Diteruskan ya. Nah, begitu. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya di bulan Muharram, di 10 Muharram. Terus apa lagi kejadian di 10 Muharram itu? Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang dibakar oleh Raja Namrud. Banyak peristiwa. Ya. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari dibakar oleh api. Qulna ya nar, kata Allah, bardan, wahai api, dinginlah engkau. Bardan, dingin, kata Allah. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Coba ibu nanti pegang api, ya nar bardan, wahai api, dingin engkau. Taruh tangan ibu di situ. Nak umpan ya. Nah, itu Allah perintahkan api tadi supaya dingin. Kapan kejadian itu? Ketika sebelum Muharram menurut para ulama. Jadi peristiwanya banyak di bulan Muharram ini. Apa makna yang kita ambil? Kalau dari Adam tadi, Muharram ini bulan taubat kepada Allah. Dari Ibrahim ini apa kita ambil? Mempertahankan iman. Luar biasa Nabi Ibrahim. Ya, kalau kamu tidak mau meninggalkan agamamu, kata Namrud, saya bakar engkau. Bapak Ibrahim bakarlah. Berarti artinya demi imannya nyawa pun dipertaruhkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya kita iktibarnya yang kita ambil, iman itu harus mantap. Maka salah satu konsep hijrah itu kembali kita memahami syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap hendaknya sampai kita akhir hayat. Jangan lari. Ya, jangan tergoda. Ya. Jangan jual iman kita dengan apapun. Ada enggak yang menjual imannya Ustaz? Banyak hari ini orang jual iman. Ya, banyak yang jual iman demi jabatan, dijualnya imannya. Gimana cara menjual imannya? Dia bayar. Nah, itu imannya udah terjual gitu. Demi jabatan rela membayar. Banyak enggak? Banyak. Demi menjabat membeli suara. Nah, itu contohnya. Berarti sudah menjual iman. Begitu juga yang nerima. Ada ibu nerima dulu tuh. Anak muda ini. Ya. Bu, pilih saya, ini ada uang 100.000, terima atau enggak? Enggak mungkin iman kita tergoda.
1 juta, terima atau enggak? Abu, 1 juta terima atau tidak? Oh, iman saya masih mantap, saya tidak mau terima. 2 juta, istikharah dulu. Nah, udah istikharah. 3 juta, ya udah terima-terima dikit habis taubat nanti. Ya Allah. Jadi mantap iman tadi, istiqomah. Ya, jangan dituruti apa yang membuat iman kita goyah. Ya, macam-macam hari ini. Iman itu apalagi di akhir zaman sekarang godaannya banyak. Ya. Keluar kita dari rumah udah mulai itu. Godaan iman itu banyak. Ya, banyak hari ini termasuk berlomba-lomba tentang harta, akhirnya terjebak kita dengan riba. Berarti iman sudah mulai hilang. Ya, berlomba-lomba dalam masalah harta, terjebak kita dengan judi banyak, itu juga imannya. Narkoba, banyak sekarang tantangan-tantangan yang membuat iman kita itu digoda hari ini. Maka berkat Muharram ini contohlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia dibakar pun sekalipun tetap imannya kepada Allah tidak akan goyah. Nah, itu peristiwa yang kedua. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari api. Yang tibarnya apa? Perkuat iman kita. Yang ketiga, peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Nuh, ini yang apa ibu? Kalau masalah Nabi Nuh apa ibu? Karena ibu mau bubur. Itu cepatnya apa? Selamatnya Nabi Nuh, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Juni setelah banjir besar. Jadi kisahnya mereka berlabuh, makanan sudah mulai sedikit, akhirnya dikumpulkan menjadi bubur. Maka sekarang ada tradisinya bubur Asyura. Itu apa gitu? Apa maknanya di sini? Kebersamaan, berjamaah, berbagi, bersaudara. Bagaimana keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Umur Nabi Nuh itu kan 1000 tahun. Berapa umurnya? 1000 tahun. 800 sampai 900 dia berdakwah terus. Berdakwah kepada kaumnya. Saking sabarnya, yang beriman hanya 80 orang. Berapa orang tuh? Cuma 80 orang yang beriman. Berapa tahun tadi? Sampai 800 tahun. Makanya Allah azab langsung siapa yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, langsung Allah tenggelamkan. Maka disuruh Nuh tadi buat perahu di atas bukit. Apa kata orang kampung? Orang gilo. Buat perahu di atas bukit, kan aneh. Orang buat perahu di tepi sungai, tapi Nuh buat perahu di atas bukit. Maka Nuh memperingatkan siapa yang tidak beriman akan Allah turunkan banjir. Tidak percaya orang itu, tidak mungkin katanya. Maka dicarinya sebagian dari bukit tinggi untuk bukit-bukit yang tinggi untuk berlindung. Datanglah Allah turunkan hujan dari langit, Allah turunkan air dari bumi. Jadi air itu Allah naikkan dari bumi, Allah turunkan dari langit sampai semua bumi ini tenggelam. Jadi tak ada satupun daratan. Yang selamat siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang tak selamat siapa? Istri dan anaknya. Jadi kok Nabi betul, kadang-kadang bukanlah keluarganya beriman semua. Itu ujian para Nabi. Nabi Adam ada anak-anaknya yang kafir, yang ingkar. Ada, namanya Qabil yang membunuh Habil, anak kandung Nabi Adam, tapi ingkar kepada Allah. Nabi Ibrahim, bapaknya lawannya sendiri, bapak kandung namanya Azar. Azar ini kerjanya membuat Tuhan mereka, patung-patung itu dia yang buat. Anaknya beriman, Nabi, ayahnya kafir, tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh
Nabi Nuh, anaknya ingkar kepada Allah, istrinya ingkar. Termasuk Nabi Lut, seorang nabi tapi istrinya apa? Homoseksual. Itu terjadi di zaman Nabi Lut. Jeruk makan jeruk. Itu terjadi di zaman Nabi Lut. Itu bukan kodrat manusia, tapi kan kodratnya seperti itu. Tidak ada kodrat orang seperti itu. Itu karena apa? Pengaruh, ya, lifestyle, gaya hidup. Bahkan di negara barat sudah dilegalkan, boleh nikah sejenis. Alasannya hak asasi manusia. La ilaha illallah. Untuk di Indonesia tidak ada, tapi banyak. Ya, tapi banyak yang ikut. Ini kan termasuk penyakit sosial. Ini bukan kudrat. Yang mau gimana lagi Ustaz? Kudratnya perempuan tapi fisiknya laki-laki. Tidak boleh seperti itu, karena makanya ini sebetulnya juga termasuk didikan orang tua dalam mendidik anaknya. Kalau ada anak laki-laki, jangan kasih boneka, jangan kasih hal-hal yang bersifat, karena fitrahnya bukan seperti itu. Fitrahnya laki-laki, jangan jadikan dia seperti perempuan. Ketika fitrahnya perempuan, jangan jadikan dia seperti laki-laki. Itu yang terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam, sehingga kaum Sodom namanya kan ditenggelamkan oleh Allah. Maka ibunda semua, Nabi Nuh diselamatkan juga di bulan Muharram. Ini yang lebih familiar kisahnya kan Nabi Nuh, karena berhubungan dengan masalah bubur tadi. Di sini dibuat biasa tuh. Dibuat biasanya ya, sambil buka puasa, karena puasa Asyura itu adalah sunnah Rasulullah. Yang bagus itu kan Tasu'ah, Asyura 9, 10. Kenapa diiringi dulu awalnya 10? Jadi Rasulullah ketika di Madinah bertemu dengan orang Yahudi, mereka puasa di 10 Muharram. Orang-orang Yahudi Madinah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian puasa? Ini adalah hari kemenangan kami. Karena di 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah. Nabi Musa membawa Bani Israel, itu terjadi di 10 Muharram. Maka orang Yahudi berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kami lebih berhak berpuasa atas Nabi Musa. Kalian puasa 1 hari, maka supaya tidak mencontoh orang Yahudi, kita berpuasa 2 hari. Tasu'ah, Asyura. Bagusnya kan puasa memang bulan Muharram awal. Kalau enggak nanti 9, 10. Kalau enggak 10. Kalau enggak ya udah enggak usah aja. Tapi hukumnya puasa sunnah. Yang fadilahnya besar. Ya, puasa Asyura, puasa di 10 hari bulan Muharram. Jadi apa kejadian yang tadi? Diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Yang ketiga, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah di 10 Muharram. Yang keempat, Nabi Musa. Itu ceritanya tadi. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada bulan Muharram. Ini salah satu mukjizat terbesar. Karena Musa ini adalah Bani Israel. Orang yang menyelamatkan Bani Israel itu Nabi Musa. Karena Musa sendiri adalah Bani Israel. Cuma Bani Israel ini kan orangnya memang sejak dulu suka ingkar kepada Allah. Itulah mungkin hikmahnya kenapa Nabi itu mayoritas dari Bani Israel. Memang orang-orang Israel ini dari dulu banyak tingkah. Negara orang diam, dibom kan. Kemarin sama Iran. Yang nyerang duluan siapa? Iran atau Israel? Israel dulu. Memang umat ini dari dulu seperti itu. Sombong, membunuh para nabi.
Ya, yang ingin membunuh Nabi Isa siapa? Bani Israel. Nabi Isa membawa agama Allah, meluruskan ajaran Taurat. Mereka tak terima, maka Nabi Isa dibunuh. Nabi Isa dibunuh. Tapi Allah Maha Kuasa. Kalau versi Islam, ketika Isa mau dibunuh, Allah samakan bentuk seseorang yang ingkar kepada Nabi Isa itu seperti Nabi Isa. Itu yang ditangkap oleh orang Yahudi tadi, Bani Israel. Kemudian disalib, dibunuh. Yang disebut dengan Yudas Iskariot, dibunuh. Nabi Isa di mana? Diangkat oleh Allah. Ini masalah iman, ibu harus tahu ini. Jangan nanti berpikir Nabi Isa itu dibunuh. Nabi tidak dibunuh. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kata Allah tidak disalib. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi yang mereka bunuh orang yang disamakan bentuknya dengan Nabi Isa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa itu diangkat oleh Allah. Di akhir zaman nanti dia akan turun menghukum orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kapan turunnya itu? Menjelang hari kiamat bersama Imam Mahdi. Semua agama itu punya doktrin seperti itu. Yahudi mengatakan Mesias akan turun. Nasrani mengatakan Mesias akan turun. Islam meluruskan dalam Al-Quran Isa juga akan turun. Beriring turunnya Dajjal la'natullah. Muncul Dajjal, muncul Ya'juj Ma'juj, muncul Dabbatul Ard. Akhirnya apa yang terjadi? Terbit matahari dari sebelah barat. Dah selesai, habis dunia ini. Jadi Nabi Musa ini adalah Bani Israel yang membantu Bani Israel. Kan Nabi Musa termasuk Nabi yang mendapat ulul azmi. Ulul azmi itu paham ibu maknanya itu. Nabi yang banyak mendapat ujian dari Allah. Nabi Musa lahir saja itu sudah dapat ujian. Karena Fir'aun dengan dukun-dukunnya kan konsultasi. Apa kata dukun Fir'aun tadi? Hai Fir'aun, engkau akan digantikan oleh seorang raja, yang mana raja itu dari Bani Israel. Fir'aun tidak terima. Akhirnya buatlah dekret keputusan, seluruh anak Bani Israel lahir laki-laki dibunuh. Dan itu diterapkan. Jadi asal ada ibu hamil dikawal. Asal ada ibu hamil dikawal. Kalau anaknya perempuan biarkan. Kalau laki-laki bunuh. Itu terbalik zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah ada anak laki-laki aman, ada anak perempuan dikubur hidup-hidup. Alimat nafsu ma dalam surat apa itu? Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah kan. Apa dosa anak-anak perempuan itu sehingga kalian bunuh? Tapi kalau zaman Fir'aun, anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki dibunuh kalau dia Bani Israel. Kalau dia orang Israel. Akhirnya ibu Musa hamil. Pas ibu Musa hamil, lahirlah seorang anak laki-laki. Pas anak itu lahir, langsung dimasukkan ke dalam peti, dibuang ke sungai Nil. Itulah skenario Allah. Hanyut peti tadi, singgah dia di halaman istana Fir'aun. Karena sungai Nil itu alirannya sebagian ke istana untuk mandinya istri Fir'aun yang namanya Asiyah. Nah, di sini istrinya taat, suaminya kafir. Jadi tidak semuanya. Ada yang istrinya taat, suaminya kafir. Sama contohnya Asiyah.
Jadi marah pula ibu-ibu, kok perempuan semua Ustaz katanya kan, kayak Nuh tadi. Nabi beriman, istrinya ingkar kepada Allah. Seperti Nabi Lut, dia beriman, istrinya kafir. Kok perempuan selalu Ustaz? Ini enggak. Istrinya taat, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun. Istrinya taat, Asia. Asia ini wanita surga, dia kan dipaksa nikah. Kalau raja-raja dulu mana bisa? Ini siapa yang dia suka diambilnya. Asia ini wanita cantik, diambil oleh Fir'aun untuk istrinya. Maka Allah takdirkan mereka tak punya anak. Tidak punya anak. Pasti tengok peti ada bayi. Fir'aun marah. Apa kata Asia? Awak kan tak punya anak, Bang. Mungkin ini ditakdirkan untuk kita angkat menjadi anak. Disitulah perempuan bukan luar biasa. Raja pun dia bisa atur. Jadi hakikat pengatur sebetulnya bukan laki-laki di rumah itu. Jujur-jujur aja lah, siapa yang sering ngatur di rumah itu? Memang betul perempuan. Dan tidak bisa dilawan karena perempuan tidak pernah tidak pernah salah. Perempuan itu tidak pernah salah tuh. Contoh, saya naik mobil, ada ibu-ibu lewat, sainnya ke kanan, beloknya ke kiri. Perempuan tidak pernah salah. Narik napas awak dibuat, kan? Sain kanan, perginya ke kiri. Itu ibu-ibu tuh. Karena ada slogan perempuan tidak pernah Allahu Akbar. Ya sering seperti itu. Masuk ke dalam tak nengok kiri kanan, siapa tuh? Apa ibu itu? Awal terdesak tu kan? Melintas saya langsung. Jadi perempuan tadilah yang bisa menaklukkan seorang raja yang sangat kejam, yang mentitahkan dirinya sebagai Tuhan. Tahu tak apa kata Fir'aun itu dalam Al-Quran? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Hai semua rakyatku, aku inilah Tuhan kalian. Siapa yang menuhankan dirinya? Fir'aun. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, disembah. Itu Fir'aun. Tapi meski mengaku dia sebagai Tuhan, tidak mampu melawan seorang perempuan yang bernama Asia. Nah, keluar pedangnya. Anaknya mau apa anaknya? Hai istriku, laki-laki. Pedang tu langsung. Oh jangan bang. Ini mungkin untuk anak kita. Langsung luluh hatinya. Ayalah kata Fir'aun. Anak ini menangis terus kerjanya. Kenapa dia menangis? Ingin disusukan. Tak ada yang bisa menyusukan. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan ibu-ibu semua di Mesir. Diadakan sayembara. Siapa yang bisa menyusukan anak kecil ini? Dites satu-satu perempuan. Tidak ada yang mau. Ada satu perempuan yang menghentikan tangisnya. Siapa? Ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Itu skenario Allah supaya Musa menyusu dengan ibu kandung. Akhirnya kata Fir'aun, kamu tinggal di istana untuk menyusukan anak saya. Padahal itu anaknya sendiri. Itulah skenario Allah. Fir'aun tidak tahu. Tinggallah perempuan tadi di istana. Habis disusukan Musa, diambil oleh Asia, dibawa lagi ke dalam sampai dia mulai besar. Sudah mulai besar sedikit, digendong oleh Fir'aun. Sudah muncul kasih sayang anaknya. Diambilnya janggut Fir'aun tuh, ditariknya. Kan marah dia. Keluar lagi pedang, mau dibunuh lagi. Apa kata istrinya? Jangan bang. Dia kan masih kecil, belum tahu apa. Fir'aun mau bukti. Coba buktikan. Gimana cara dia supaya dia tidak tahu apa-apa? Ditaruh satu bara api, ditaruh satu roti. Apa yang diambil oleh Musa? Diambilnya bara api dimakan sampai dia menangis. Maka Nabi Musa lidahnya agak tilu. Maka doanya apa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam
min lisani. Itu doa Nabi Musa tuh, ya Allah pasehkan lidahku, karena lidahnya pernah terkena bara api. Kalau kena bara api kan agak sedikit tidak sesuai bicaranya, maka Allah takdirkan dibantu dia oleh Nabi Harun. Jadi Harun dengan Musa ini satu paket, karena Nabi Harun fasih berbicara. Jadi kejadian-kejadian itu dikisahkan ketika dia sudah makan api. Oh iya, kata Fir'aun, rupanya dia belum terlalu berpikir. Kalau sempat dia ambil roti sudah selesai itu. Allah alihkan untuk mengambil api tadi yang dia makan. Setelah besar, rupanya Musa berkembang. Akhirnya dia mendapat wahyu, dan dia masih di istana Fir'aun. Masih di istana Fir'aun terjadi perkelahian antara orang Bani Israel dengan orang Qibti suku Mesir. Ditinju oleh Nabi Musa, meninggal. Disitulah mulai Fir'aun marah, diusir dia dari istana. Disitulah Allah wahyukan dia diangkat menjadi nabi untuk berdakwah kepada Fir'aun. Banyak kisah yang terjadi itu, sampai tongkat menjadi ular dan segala macamnya. Terakhir apa? Fir'aun mengusir seluruh orang Bani Israel dari Mesir. Seluruh Bani Israel dibunuh, kata Fir'aun. Maka dikumpulkan oleh Musa, mereka lari, dikejar dari belakang sampai di tepi Laut Merah. Tentu kalau ada laut tak bisa lagi. Disitulah mukjizat Allah datang. Diambil tongkat, dipukulkan ke laut tadi, laut terbelah, Musa menyeberang, selamatlah dia dari Fir'aun, dan Fir'aun Allah tenggelamkan. Pas prajuritnya masuk ke laut pun menyatu. Kapan terjadi peristiwa itu? Sebelum Muharram. Jadi Muharram ini banyak kisah yang Allah gambarkan. Jadi luar biasa. Ketika kita masuk di bulan Muharram ini, tentu banyak iktibar yang kita ambil. Dari Nabi Adam kita belajar bertaubat kepada Allah. Dari Nabi Ibrahim kita belajar bagaimana mantapnya iman dalam kehidupan kita. Dari Nabi Nuh muncul kebersamaan, bersaudara, ya, antara satu dengan yang lain. Contohlah bagaimana bersaudaranya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mereka berdua sampai di negeri Kuba, sudah dekat dengan Madinah, kan air sudah bekal, sudah mulai habis. Akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah pergi ke pengembala kambing untuk memeras susu kambing. Apa kata pengembala kambing? Sekarang musim kering, susu kambing sedang tidak ada. Disitulah mukjizat Rasulullah. Disuruhnya Abu Bakar memeras susu kambing tadi, karena Rasulullah yang mendoakan susu kambing tadi keluar, dapatlah satu cangkir, satu gelas lah kalau bahasa sekarang, diminumkan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ketika Rasulullah meminum susu kambing itu, menghilangkan dahagaku. Kan kalimat ini qasasul anbiya itu kan apa namanya di sejarah Isra itu. Kenapa Abu Bakar berkata seperti itu? Menengok Rasulullah meminum susu kambing itu, hilang dahagaku. Kalimat Abu Bakar. Bukan dahaganya Rasul yang disebut hilang. Siapa yang hilang? Hilang dahagaku. Apa maknanya di sini? Begitulah kuatnya ikatan persaudaraan. Bahasa kitanya, menengok saudara kita yang miskin makan, kenyang saya rasanya. Paham ibu pesannya di situ? Persaudaraan. Nah, maka hilangkanlah sifat sonang menengok orang susah menengok orang sonang. Itu di Muharram tidak berlaku tuh, Bu. Tapi berbahagialah kita ketika saudara kita mendapatnya. Alhamdulillah, Bu, dan bermobil ibunya. Tapi hati pakai canggung, tidak boleh itu. Ya,
Jaga hati kita. Seperti Abu Bakar tadi, ketika saya menengok Rasulullah meminum seteguk susu, hilang dahaga saya. Berarti sudah dapat apa namanya kalau dalam bahasa sekarang besti. Besti itu berarti maknanya bersaudara lahir batin. Tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi iri hati. Namanya apa? Bestian. Nah, itu bestiaku katanya kan. Kan ibu besti semua kan? Iya enggak? Berarti susah ketika saudara susah, senang ketika saudara senang. Nah, itu yang perlu diterapkan dalam hati kita. Nah, itu yang kita contoh di hijrah ini. Menengok Nabi Nuh itu muncul persaudaraan kita. Menengok Nabi Musa, bagaimana dia berjuang menegakkan agama Allah. Kuat. Tapi setelah selamat Bani Israel tadi melawan dengan Nabi Musa. Itu sudah diselamatkan, melawan dia kepada Nabi Musa. Apa kata orang Bani Israel itu? Ya Musa, wahai Musa, kami baru percaya kepada Tuhanmu kalau kami lihat. Hatta narallaha ja'ratan katanya. Siapa yang menyelamatkan kami ini? Musa. Allah. Kalau nak nampak sah kami, Allah tu secara nyata kami nak mau beriman. Mudah diselamatkan, masih ingkar. Maka mereka terkepung selama 40 hari, tersesat. Banyak kisah itu. Ketika Musa bermunajat kepada Allah 40 hari, apa yang terjadi? Mereka membuat patung sapi lah disembahnya, pula patung sapi tadi. Begitu mukjizat sudah di depan mata, masih ingkar kepada Allah. Maka saya tengoklah perbuatan mereka sekarang. Ibu tengok Gaza gimana hari ini. Kalau secara kemanusiaan rasanya luar biasa, nggak sanggup kita menengok kan. Tapi mereka tetap membunuh orang, ngambil bantuan. Nah ini ngambil bantuan, ini pusat bantuan, orang menerima bantuan. Habis ngambil bantuan, pas pulang tembak, selesai 100 orang. Besok ambil bantuan, pas pulang mati 70 orang, tembak. Ada nggak manusia yang seperti itu? Ada. Siapa? Bani Israil. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Begitulah beraninya mereka sampai nanti datang hukuman Allah di akhir zaman. Itu hadis Nabi. Sampai nanti di akhir zaman itu datang hukuman Allah. Baik, bunda semua, itulah kajian kita hari ini. Nah, jadi kita ngaji ngaji fikih karena saya ingat tadi ada kita momentum Muharram. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada lagi Bu ya? Karena tematik, sifatnya kajian kita tematik. Sebetulnya bab zakat kita hari ini zakat binatang ternak. Nah, singkat kajiannya. Besoklah kita lanjutkan. Mudah-mudahan kajian yang disampaikan hari ini bermanfaat ya, dan diberikan oleh Allah keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan berkurangnya tahun, bertambahnya tahun, mudah-mudahan itu semakin baik. Yang sehat, yang sakit, ada di antara saudara kita diangkat penyakitnya oleh Allah. Kalau ada saudara, suami, anak, semuanya dalam keadaan sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang kesulitan dalam bentuk apapun, dicarikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan ada hajat kebaikan yang kita punya, hendaknya diijabah oleh Allah, diberikan umur yang panjang, sehat badan, tetap istiqamah dalam taat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا أهل العلم والخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وجماعاتنا وذرياتنا أهل العبادة والاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم أهل الضير يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة والهداية والرزق الواسع حلالا طيبا على هذه الجماعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن أوصى إلينا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Satu lagi saya dapat kangen kembali kemarin ya, imam kita ya. Jadi kita doakan juga mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, mari kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, bunda semua mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.